Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari, diduga tidak lama lagi karma Ahok menimpa Anies Baswedan. Sekitar 3 tahun yang lalu, di mana Ahok telah dijolimi kelompok tertentu yang dimana Ahok dituduh melakukan perbuatan penodaan agama. Jadi Anies Baswedan ikut melakukan dalam hal tersebut. Anies Baswedan ikut melakukan menjolimi Ahok tersebut atau menyakiti atau Ahok tersebut, termasuk juga Anies Baswedan tersebut. Ketika hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada Ahok, dalam akhir putusan hakim kata Ahok, siapa yang menjolimi dirinya, nanti yang dihadapinya adalah Tuhan dan akan dipermalukan satu persatu. Ada dugaan dengan karma Ahok akan mengenai Anies Baswedan Gubernur DKI yang akan dipermalukan. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi telah memanggil Anies Baswedan sebagai saksi terkait pengadaan tanah di Jakarta Timur untuk membangun rumah rakyat dengan uang muka 0%. Kemungkinan besar status Anies Baswedan dari saksi menjadi tersangka karena dalam pengadaan tanah untuk membangun rumah dengan uang muka 0%, yang paling bertanggung jawab adalah Anies Baswedan. Justru yang dijadikan sebagai tersangka Kepala Dinas Perumahan Pemda DKI dijadikan tersangka. Dan kalau sudah ditetapkan nanti Anies Baswedan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, akan dilakukan penangkapan dan penahanan dan diproses nanti hukumnya sesuai perbuatannya. Maka karma Ahok telah terbukti mengenai mempermalukan Anies Baswedan. Tetapi saat ini baru tahap Anies Baswedan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini saja dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi. Sudah banyak heboh masyarakat mendengar berita Anies Baswedan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi nanti Anies Baswedan sudah ditetapkan sebagai tersangka, sebagai penanggung jawab dari pengadaan tanah di Jakarta Timur untuk pembangunan rumah 0% dengan uang muka 0% tersebut, tentu bertambah malu dia. Pihak yang menculik Ahok sudah banyak yang terkena karma Ahok ini. Antara lain ada yang sampai mati 2 orang, yaitu Ustadz Maher dan juga Tengku Zulkarnain, di mana pada saat itu Ahok itu dia menyatakan bahwa kata Tengku Zulkarnain, Ahok itu terlalu rendah, itu dihukum 2 tahun. Seharusnya dihukum mati dan tangannya dipotong. Itulah katanya dia. Dan juga demikian juga yang dipermalukan yaitu Rizik Syihab, di mana Rizik Syihab sekarang ditangkap dan ditahan polisi, dan juga rekeningnya 98 rekeningnya dibekukan oleh pemerintah, dan juga markas tanah di Megamendung itu ditarik kembali PTPD 8. Jadi banyak kesulitan atau permasalahan-permasalahan yang hadapi Rizik Syihab tersebut. Di situ juga Munarman ikut ditangkap, dan juga Zumi Zola, mantan gubernur Bengkulu, di mana dia tersangkut korupsi masuk penjara. Jadi sudah banyak karma Ahok yang mengena kepada yang dulu dia menjolimi dirinya sendiri. Jadi saking ampuhnya karma Ahok ini, sampai masyarakat umum meminta kepada Ahok agar menarik hukum karmanya tersebut atau sumpahnya tersebut. Karma tersebut tidak bisa ditarik Ahok. Semua itu tergantung di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu saya lihat. Jadi sudah banyak fakta-fakta karma Ahok ini terkena kepada orang yang menjolimi dia dulu pada saat dia dituduh melakukan penodaan agama, sampai ramai itu pengadilan.
hampir setiap hari itu setiap sidang ada demonstrasi besar-besaran dari masyarakat yang menginginkan Ahok itu supaya dituntut berat dan ditangkap, dan itulah permintaan masyarakat pada saat ini, terutama Rizik Syihab ini termasuk dia penggerak daripada para demonstrasi tersebut. Dan juga di sini juga Munarman juga ikut membantu Ahok tersebut yang sifatnya menzolimi Ahok tersebut. Jadi harapan saya, anggota masyarakat jangan suka menzolimi orang lain, nanti terkena karmanya. Kita tidak tahu orang itu orang baik-baik dizolimi, kita tidak tahu. Tetapi seperti Ahok itu, dia sampai dizolimi orang dan dia memberikan sepertinya menyumpahi lah ya. Dari katanya siapa yang menzoliminya, Tuhan yang menjadi lawannya dan akan dipermalukan. Memang benar sudah banyak ingin dipermalukan akibat sumpahnya Ahok tersebut. Sehingga diduga sebentar lagi karma Ahok ini akan terkena kepada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI. Jadi karena terbukti dia sudah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan sebagai saksi, dan nanti dikhawatirkan ditingkatkan nanti kasusnya menjadi tersangka. Kalau sudah tersangka nanti KPK bisa menangkap dan menahannya. Ini sudah merupakan tindakan yang dipermalukan ini sama sumpah Ahok tersebut. Jadi termasuk karma Ahok ini. Jadi harapan saya janganlah orang suka menzolimi pihak lain. Nanti terkena karma sendiri. Sekian dan terima kasih.